Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta Pramono Anung Rano Karno mengecek langsung pembongkaran tiang monorel yang akan dilaksanakan pada Rabu malam. Pembongkaran monorel dikerjakan oleh Pemprov Jakarta secara bertahap pada malam hari di jalur lambat. Meski tidak ada pembongkaran di siang hari, namun petugas kepolisian tetap bersiaga untuk memastikan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas. Proyek ini menargetkan pembongkaran 98 tiang dengan target rampung pada bulan September mendatang. Pemprov DKI Jakarta menyediakan anggaran 100 miliar rupiah, di mana 254 juta rupiah untuk pembongkaran tiang monorel dan sisanya untuk penataan jalan secara menyeluruh selama 1 tahun. Proyek kereta monorel pertama kali dimulai pada tahun 2004, namun pada 2007 proyek ambisius ini terhenti di tengah jalan akibat berbagai persoalan mulai dari sengketa aset, masalah pembiayaan hingga keraguan kelayakan ekonomi. Dan untuk informasi terkini kita bergabung dengan rekan Amrina Rida yang ada di Jalan HR Rasuna Said, Jakarta. Selamat siang Amrina, mulai pukul berapa pembongkaran ini akan dilakukan? Iya Zila, kalau informasi yang kami dapatkan langsung tadi dari Pramono Anung selaku Gubernur DKI Jakarta untuk pembongkaran tiang monorel di sepanjang Jalan HR Rasuna Said ini akan dimulai malam hari, yakni pada pukul 23 ataupun juga 11 malam hingga pada pukul 5 subuh ataupun juga 5 dini hari. Nah, untuk saat ini seperti visual yang dilihat dan ditampilkan oleh juru kamera kami, Aris Setiawan, belum dilakukan adanya proyek ataupun juga pembongkaran tiang-tiang monorel. Tadi sebenarnya sekira pada pukul 9 sudah secara simbolis gitu ya, sudah ada seremonial pemotongan tiang monorel yang kita tahu mangkrak kurang lebih 20 tahun lamanya dan dihadiri langsung oleh Gubernur Jakarta Pramono Anung dan juga Wakil Gubernur Jakarta Rano Karno. Namun memang karena seremonial saja, memang untuk saat ini sedang tidak terlihat adanya petugas ataupun juga pihak-pihak lain yang melakukan penjagaan di sekitar tiang-tiang monorel yang mangkrak ini. Dan juga Zila dan juga pemirsa, untuk arus lalu lintas kalau kami pantau di HR Rasuna Said ini pada saat ini juga masih lancar dan juga tidak diberlakukan adanya penutupan jalan dikarenakan seperti yang saya sampaikan tadi, untuk penutupan jalan ini baru akan dilakukan ketika pembongkaran tiang-tiang monorel ini dilakukan, yakni ketika di malam hari, sehingga ketika pagi dan juga siang hari tidak dilakukan adanya penutupan jalan baik itu di jalur cepat ataupun juga di jalur lambat. Tentunya hal ini menimbang adanya kepadatan lalu lintas di HR Rasuna Said yang memang ketika siang hari ini cukup padat, sehingga dari pihak pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan juga Dinas Perhubungan ini ada akhirnya memutuskan untuk melakukan pembongkaran tiang monorel di malam hari saja. Nah, secara total nanti akan ada 109 tiang monorel yang akan dibongkar oleh pihak pemerintah Provinsi DKI Jakarta bersama dengan Dinas Perhubungan. Awalnya memang ada 98 tiang monorel, namun setelah dilakukan perhitungan terbaru begitu ya, maka jumlah tiang monorel yang akan dibongkar ini bertambah di angka 109 tiang monorel, yang mana proyeknya ini, proyek pembongkaran ini akan berlangsung dari titik kami laporkan saat ini, yakni di Jalan HR Rasuna Said, lalu juga akan dilakukan hingga ke arah Jalan Gatot Subroto dan nanti secara bertahap akan dilanjutkan hingga ke area Senayan. Nah, untuk anggaran yang dikeluarkan oleh pihak pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam pembongkaran tiang monorel ini, untuk pembongkarannya saja membutuhkan biaya 254 hingga 300 juta rupiah. Namun nanti akan ada 100 miliar rupiah, 100 miliar yang akan dikelola ataupun juga dikeluarkan oleh pihak pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk nantinya melakukan revitalisasi bagi jalan-jalan bekas pembongkaran. Jadi nanti untuk kedua jalur yang di belakang saya saat ini nanti akan direvitalisasi, akan diratakan sehingga akan bertambah jalur cepatnya, yang mana sekarang hanya ada 2 jalur cepat akan bertambah menjadi 1 jalur cepat. Dan untuk pedestrian pun nanti juga akan dilebarkan sehingga para pejalan kaki ini jauh lebih nyaman
serta juga akan ada penambahan tiang-tiang lampu penerangan sehingga ketika di malam hari ada pengendara-kendaraan bermotor baik itu pejalan kaki yang akan melintas mereka jauh lebih aman juga. Dan juga nanti revitalisasi ini juga akan dilakukan dengan menambah halte bus Transjakarta sehingga untuk halte-halte juga akan diperbaiki sehingga lebih layak bagi masyarakat. Untuk proyek pembangunan dan juga revitalisasi jalan pembongkaran tiang monorail ini ditargetkan akan selesai pada bulan September 2026, Zila. Nanti kita akan lihat bagaimana prosesnya. Tentunya harapan kita adalah bahwa sesuai dengan rencana bahwa di siang hari tidak terjadi kemacetan dan juga ketika di malam hari tentunya diharapkan pembongkaran tiang-tiang monorail yang sekarang memang nampaknya sudah tidak memiliki fungsi sama sekali ini bisa berjalan dengan lancar. Sementara demikian kembali ke Anda, Zila. Baik, terima kasih atas laporan Anda, Amrina Rida, langsung dari kawasan Kuningan, Jakarta. Selamat bertugas kembali. Ya pemirsa, warga ibu kota mengapresiasi langkah Pemprov Jakarta untuk segera membongkar tiang monorail. Meski demikian, warga meminta agar pembongkaran tidak mengganggu mobilitas warga. Menurut aku sih mendingan dicabut karena agar luas jalannya. Daripada gini kan mangkrak, jadi kan agak sempit gitu. Selain itu, untuk pemandangan juga kira-kira mengganggu nggak Bu? Pemandangan kota? Kalau dengan begini sih mengganggu ya gitu ya. Kena le, lihat sokong lihat kena le. Petugas berupaya memadamkan kobaran api yang melalap sebuah rumah di Desa Tasikmadu, Tuban, Jawa Timur. Tragis, Kabul Raharjo, lansia berusia 75 tahun pemilik rumah, ditemukan tewas. Jasad lansia yang hidup sebatang kara ini ditemukan dalam kondisi meringkuk di dalam kamar. Ya sudah ada api, dari tetangga yang ini yang memberitahu, semua yang memberitahu, dan aku sepihak keluarga diberitahu sudah api sudah membesar. Gitu. Jadi awalnya itu kenapa kronologi nggak tahu, semua orang nggak tahu. Oh, di dalamnya ada orang lain? Ada orang satu. Ya. Meninggal loh. Meninggal. Jenazah korban dibawa ke RSUD Dr. Kusmo Tuban. Polisi melakukan olah TKP menyelidiki penyebab pasti kebakaran. Dari Tuban, Jawa Timur, Pipit Wibawanto, iNews melaporkan. Pemirsa waspada saat melewati perlintasan kereta api, gara-gara sopir kurang konsentrasi, truk bermuatan pisang ditabrak kereta api di perlintasan rel di Asahan, Sumatera Utara. Sopir truk terjepit hingga dievakuasi warga. Sebuah truk pengangkut pisang rusak berat usai tertabrak kereta api Putri Deli di perlintasan rel Warung Gaplek Kisaran, Asahan, Sumatera Utara. Saat kejadian, sopir truk yang terjepit langsung dievakuasi warga dan dibawa ke rumah sakit terdekat. Kecelakaan bermula saat truk melintas dari arah Kisaran menuju Tanjung Balai. Diduga kurang konsentrasi, sopir truk tak mendengar klakson kereta api hingga akhirnya tertabrak. Sementara palang pintu perlintasan di lokasi belum beroperasi. KU 98 Putri Deli saat ini sedang melintas di perlintasan 58, temper oleh mobil dump truck yang membawa pisang Bang, yang mengakibatkan lokomotif KU 98 mengakibatkan ada ini Bang, ada apa namanya? Ada kerusakan Bang, peot sehingga berhenti luar biasa atau PLB Bang. Ini Bang. Untuk palang ini yang bertanggung jawab adalah Dinas Perhubungan Bang. Kemungkinan belum diresmikan Bang. Berarti saat kejadian ini belum beroperasi ya? Belum beroperasi Bang. Selain truk, lokomotif kereta api juga rusak berat akibat peristiwa ini dan menyebabkan perjalanan kereta api sempat terhambat. Dari Asahan, Sumatera Utara, Ulil Amri, iNews melaporkan. Unjuk rasa tolak relokasi rumah potong hewan di Balai Kota Surabaya ricuh. Mama mengunjuk rasa memaksa masuk balai kota yang dijaga polisi dan Satpol PP. Aksi unjuk rasa lanjutan penolakan relokasi rumah potong hewan Pegirian di Balai Kota Surabaya berlangsung ricuh. Sejumlah mama pengunjuk rasa memaksa masuk balai kota untuk menemui Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi.
Para pengunjuk rasa menolak direlokasi ke rumah potong hewan di Tambak Oso Wilangun karena lokasinya jauh dari tempat tinggal mereka. Nggak mau dipindah, soalnya rawan di sana, tempatnya kecil Pak, kecil. Nggak layak dipakai Pak. Mulai abah saya hidup sampai meninggal, tetap ada RPH. Kenapa baru sekarang dipindah ke DPRD Pak Eling? Dipindah, nggak mau dipindah. Sebelumnya, sejumlah pengunjuk rasa telah menolak relokasi RPH Pegirian di kantor DPRD dan sempat ditemui oleh pihak pemerintah Surabaya. Namun pertemuan tidak memperoleh titik temu. Bahwa program ini sudah sejak tahun 2016 yang kemudian sudah direncana dalam rencana pembangunan kota, penataan kota, yang mana kemudian pemerintah kota juga saat ini lagi melakukan penataan untuk kawasan religi. Dan kemudian kita juga sudah jelaskan secara gamblang tentang pelaksanaannya itu direncanakan dilaksanakan setelah Lebaran Idul Fitri. Meski tidak bisa bertemu dengan wali kota Surabaya, mereka mengancam tetap menggelar kembali demo hingga tuntutannya dipenuhi. Dari Surabaya, Jawa Timur, Hari Tambayong, iNews melaporkan. Kericuan juga terjadi saat eksekusi 1 hektar tanah di Kota Padang, Sumatera Barat. Termohon menolak eksekusi hingga melakukan aksi pengadangan. Anggota mana nih? Situasi di Kampung Kalawi RT 1 RW 6 Kecamatan Kuranci, Kota Padang, Sumatera Barat memanas saat petugas Pengadilan Negeri Padang membacakan surat penetapan eksekusi lahan. Eksekusi dilakukan atas sengketa tanah seluas 1 hektar dengan Syafri sebagai pemohon eksekusi dan Daimi Said sebagai termohon eksekusi. Kericuan terjadi saat pihak termohon melakukan aksi penolakan. Keluarga termohon bahkan sempat pingsan. Sejumlah warga menghadang alat berat yang akan merobohkan bangunan. Petugas kepolisian terpaksa melakukan upaya paksa untuk mengamankan lokasi. Sengketa tanah antar kaum suku Tanjung ini telah berlangsung puluhan tahun. Berdasarkan putusan pengadilan, perkara ini dimenangkan oleh pihak Syafri sebagai pemohon eksekusi. Meski diawali aksi penolakan, pihak Pengadilan Negeri Padang menegaskan eksekusi tetap dilaksanakan sesuai putusan hukum yang telah berkekuatan hukum tetap. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandara, iNews melaporkan.